Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan selalu diberi kemudahan untuk mencari ilmu. Anak-anak semuanya, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan materi tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Sebelum pelajaran, Ustadzah akan mengajak kalian untuk pergi berjalan-jalan. Wah, senang sekali ya. Kita akan refreshing jalan-jalan. Yuk ikuti Ustadzah bersama-sama. Kekayaan Hutan Nusantara Indonesia. Nah, saat ini kita sedang berada di hutan. Ada yang pernah ke sini? Ya, ini adalah kekayaan hutan yang ada di Indonesia. Kawasan Nusantara yang luas dan terbagi dalam beribu-ribu pulau menjadikan Indonesia kaya akan flora dan fauna yang sangat menakjubkan. Secara geografis, Indonesia berada di 2 zona wilayah, yaitu zona Asia dan Australia, yang menjadikan Indonesia semakin kaya akan berbagai macam jenis flora dan fauna. Kelimpahan yang didapat Indonesia patut dipelihara dan dilestarikan agar berbagai macam kekayaan flora dan fauna yang ada tidak punah dan selalu terjaga kelestariannya dengan baik. Indonesia tercatat ditempati 2.827 jenis satwa vertebrata non ikan. Berarti bukan ikan, bukan termasuk ikan maksudnya. Dari jumlah tersebut 848 diantaranya merupakan jenis endemik, yaitu jenis yang hanya terdapat di Indonesia. Di samping itu, Indonesia juga ditumbuhi sekitar 37.000 jenis tumbuhan tinggi dari antara 155.475 sampai 183.025 tumbuhan yang ada di dunia. Dari jumlah tersebut, sekitar 14.200 sampai 18.500 tumbuhan merupakan tumbuhan endemik Indonesia. Wah, cukup banyak ya anak-anak. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan flora dan fauna. Yang merupakan terlengkap di dunia akan keberagamannya. Indonesia terletak di daerah tropis sehingga mempunyai hutan hujan tropis yang kaya akan tumbuhan dan hewan hutan tropis. 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga. Terletak di antara 2 benua Asia dan Australia, juga merupakan negara kepulauan yang menyebabkan setiap pulau di Indonesia memungkinkan tumbuh-tumbuhan khas hingga penyebaran hewan dengan kondisi alamnya. Persebaran fauna di Indonesia dikelompokkan dalam 3 wilayah geografis yang dibagi berdasarkan garis Willis, yaitu wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Fauna yang terdapat di wilayah Indonesia Barat bertipe asiatis. Di wilayah Indonesia Tengah merupakan fauna asli Indonesia. Sedangkan fauna wilayah Indonesia Timur bertipe australis karena dapat
pengaruh dari benua Australia. bersifat Flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok pertama meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok Indo-Malayan ini adalah Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. merupakan paru-paru dunia Kelompok kedua meliputi tumbuhan yang berada kawasan yang Indonesia Timur. keseimbangan iklim. Pulau-pulau yang terbentang dalam kawasan Indo-Australia. Alhamdulillah tadi kita sudah selesai jalan-jalannya. Masya Allah, luar biasa Allah menciptakan bumi dan isinya, sungguh luar biasa, indah sekali ya anak-anak. Nah, itu adalah beberapa contoh yang sudah kita perhatikan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu, kita patut melestarikan dan menjaga kebersihan lingkungan kita agar tidak rusak. Baik, anak-anak, kita lanjutkan materi mengenai keragaman flora dan fauna. Indonesia adalah Indonesia yang kaya akan flora dan fauna. Flora dan fauna artinya dunia tumbuhan dan dunia hewan. Flora di Indonesia, keadaan tanah dan iklim di Indonesia menyebabkan tanah di Indonesia subur, sehingga hampir 14% wilayah Indonesia ditumbuhi tanaman yang sangat lebat. Hutan hujan tropis contohnya. Hutan hujan tropis ini terdapat sekitar garis khatulistiwa. Wilayah Indonesia yang banyak terdapat hutan hujan tropis adalah hutan Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Hutan musim. Hutan musim adalah hutan yang terletak di daerah yang memiliki musim kemarau cukup panjang. Hutan ini juga termasuk jenis tumbuhan yang sangat sedikit, bahkan cenderung sejenis. Hutan musim sering disebut hutan homogen. Contoh hutan musim adalah hutan jati, hutan pinus. Wilayah Indonesia yang terdapat hutan musim adalah Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Sabana dan stepa. Sabana adalah hutan padang rumput, hutan padang rumput yang banyak semak-semaknya. Sedangkan stepa adalah padang rumput yang luas tanpa bersemak. Hutan ini banyak terdapat di daerah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Madura. Hutan lumut. Hutan lumut adalah hutan yang hanya ditumbuhi oleh padang lumut. Nah, fauna yang ada di Indonesia. Fauna dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fauna asiatis. Yang kedua fauna peralihan. Yang ketiga fauna australis. Nah, sama halnya dengan flora di Indonesia, fauna di Indonesia juga sangat beragam. Ahli flora dan fauna Alfred Weber dan Wallace membagi wilayah fauna menjadi 3 bagian, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Ketiganya dipisahkan oleh garis Weber dan garis Wallace. Seperti apa itu garis Weber dan garis Wallace? Nah, kita perhatikan gambar yang ada di sini. Garis Weber adalah garis yang digambar oleh Weber untuk memisahkan habitat fauna tipe Australia dengan fauna tipe peralihan. Nah, di sini nih
adalah garis Weber. Di sini garis Weber dan di sini adalah garis Wallace. Sedangkan garis Wallace adalah garis yang digambar oleh Wallace untuk memindahkan habitat fauna tipe peralihan dengan fauna tipe Asia. Nah, ini adalah beberapa gambar yang sudah Ustadzah berikan kalian. Ini adalah garis Weber dan ini adalah garis Wallace. Baik anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Semoga bisa diterima dan diberi kemudahan untuk menerima pelajaran. Sampai di sini dulu materi Ustadzah. Jangan lupa untuk mengerjakan soal yang Ustadzah berikan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.